Jadi sholawat itu di luar sholat tidak wajib, tapi di dalam sholat, di dalam tasahud akhir, tasahud awal wajib, jangan main-main. Apalagi kalau tasahud akhir panjangan sholatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh, menambah sayyidina boleh, tidak menambah sayyidina boleh, boleh saja, cukup. Yaitu muni syarat atas Bukhari, atas syarat Bukhari Muslim. Waqad amaro. Nah, ini telah diterangkan bahwa ketika para sahabat bertanya, ya Rasul, kami sudah tahu bagaimana salam, bagaimana kemudian mengucap salat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beruntunglah kita kalau kita ini bagian dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sholawat itu bukan hanya Rasul, ternyata kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Ibrahim dan turunannya Ibrahim, kepada Nabi Muhammad dan turunnya Nabi Muhammad. Jadi semua keturunannya Nabi Muhammad ilahir zaman nanti tetap mendapatkan sholawat. Jadi sholawat itu bukan atas Nabi saja, wa ala ali Muhammad, dan atas keluarga Muhammad. Keluarganya siapa? Ya Hasan, ya Husain, ya Fatimah, kemudian cucunya, cicitnya, terahnya ilahir zaman nanti. Maka bersyukurlah orang-orang yang terlahir mendapatkan tetesan darah dari Rasulullah SAW. Tapi jangan sombong. Sombong akan menjadikan Anda masuk neraka. Jangan membanggakan. Jangan sampai ada ucapan di dalam darah kami ada darah Nabi, di dalam rambut kami ada rambut Nabi, di dalam tulang kami ada sumsum Nabi. Enggak usah. Orang kalau turunannya Nabi betul itu diem. Orang kalau pinter ini kan diem malahan. Yang nggak diem itu orang nggak pinter. Supaya biar diakui kalau dia dianggap pinter ya kakek ngomong. Ya, orang kalau pinter ini diem. Makanya saya ini mulai tadi dopok ngedabrus ngopoknya karena goblok, nggak pinter. Karena nggak pinter. Nah saya nggak pinter, kakek ngomong. Nah, ciri-ciri orang nggak pinter kakek ngomong. Kalau pinter diem. Makanya orang diem terus itu pinter. Makanya di depan pondok itu kan ada dui itu kan diem terus, pinter dia. Dia menjalani hidup itu dengan santai. Dia nggak mikir apa-apa. Udah nggak mikir apa-apa. Walaupun mau perang dunia ketiga keempat ya tetap diem dui itu. Makanya kalau masih ngobrol ini ya berarti kurang pinter. Sekali lagi, siapapun yang memiliki darah Nabi, menengok, tawadu'o, ojo kakek ngomong. Karena orang banyak ngomong banyak salahnya. Orang banyak ngomongnya banyak luputnya. Orang banyak ngomongnya banyak tergelincirnya. No, gak usah ngaku-ngaku anak Nabi, turun Nabi, cucu Nabi, cicit Nabi, terah Nabi, kan banyak. Yang dikit-dikit sekarang kami ini anak cucu Nabi. Nah, udah orang sekarang kan ngomong. Kalau ngomong seperti itu bohong, sudah pastikan saja. Bohong. Kalau kakek ngomong itu bohong. Apalagi turunan Nabi Muhammad, turunan walaupun dari jalur laki-laki, dari jalur perempuan, yang penting ada nasab ke Nabi, haram menerima zakat mal mujahid fitrah. Memakan maksudnya, memakan. Kalau ada orang yang zakat kepada dia harus memberikan mutasorib kepada yang lain. Dia sebagai amil memberikan pada yang lain, boleh. Dia jadi amilnya, jadi mutasoribnya bisa. Tapi tidak boleh memakan zakat sekecil apapun zakat itu, nggak boleh. Itu main-main. Pak Soeharto Anwar ternyata ikut kajian setiap hari, banyak perilaku yang tidak sesuai dengan saya. Iya banyak Pak Anwar. Nah kita ini kan ibaratkan kita ini ngaji, relnya jelas. Berarti kalau tidak sesuai rel ya berarti bukan dalane sepur gitu loh. Nah kan sepur nggak mungkin melaku turut jalan setapak, ada relnya kan gitu. Ini ngaji ini kan ada jalan relnya. Berarti yang kita lihat di sekitar kita ada orang kok buat akte untuk anak angkatnya, ya tidak sesuai dengan syariat memang. Kalau sudah ngaji rutin kitab ini tidak sesuai. Tidak sesuai. Yang setiap hari disaksikan kita ini Pak Darto. Kalau kita pikir banyak yang tidak sesuai syariat, justru yang sesuai dengan syariat paling hanya 10%, yang lain tidak dengan syariat. Ya solusinya bagaimana? Ikuti yang Pak Warto bisa. Jadi ikuti apa yang Pak Warto bisa.
Yang nggak bisa nggak usah diikuti yang berat-berat. Nah sekarang begini, di masjid hadisnya innama aqoma man adzana, orang yang iqomah itu yang adzan. Loh kenyataan di masjid-masjid itu yang iqomah siapa saja. Bang adzan setelah diadzani kadang anaknya keluar entah kemana. Nah, itu sudah tidak sesuai dengan syariat. Orang itu kalau jadi imam sholatnya harus yang ringan-ringan, ayatnya pendek-pendek. Tapi banyak juga sholat jadi imam sholatnya sudah lama, suratnya panjang-panjang. Ini juga tidak sesuai. Ini banyak juga tidak sesuai. Apalagi orang-orang di luar. Apakah ini termasuk yang menjadi hijab doa belum? Ya seperti itu. Ya itu Pak Warto sudah paham. Itu yang menjadi penghalang hijab doa tidak kabul. Banyak yang tidak sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dan disabdakan Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah ngaji nih, kalau sudah ngaji, memang seperti itu. Kalau di sholat Jumat yang azan pertama dan kedua suka beda orang, boleh saja Pak, boleh. Boleh adzan pertama, karena adzan pertama masih adzan kedua. Tapi yang iqomah nanti ya kan yang adzan kedua boleh, yang adzan pertama boleh. Nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah. Karena di masjidnya Sunan Gunung Jati yang adzan 7. Di masjidnya Mbak Sunan Gunung Jati, Masjid Sang Cipta Rasa itu yang adzan 7 orang. Ya yang qomat 1, yang adzan sampai hari ini yang adzan 7 orang. Yang penting yang adzan boleh, adzan 2 boleh. Boleh nggak apa-apa. Memang kalau setelah kita ngaji banyak yang tidak sesuai dengan kajian. Kita lanjutkan. Waqat amarallahu, dan sungguh menyuruh Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala bisolati, dengan baca salawat alasna alaihi atas Nabi Muhammad SAW. Wa ajma'na, dan mengijma' kami ala anha, atas sungguhnya solawat la tajibu, yaitu tidak wajib apa solawat kharija solati, di luar solat. Fat'ayyana, maka tertentu antakuna, apa harus ada solawat fi solat, itu di dalam solat. Kata demikianlah la tajibu khariyat solat, qarara, menetapkan pada hadza ba'dum, sebagian ulama. Qultu, berkata aku, jadi solawat itu di luar solat tidak wajib, tapi di dalam solat, di dalam tasahud akhir, tasahud awal wajib, jangan main-main. Apalagi kalau tasawuf akhir panjangan sholatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh, menambah sayyidina boleh, tidak menambah sayyidina boleh, boleh saja. Cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim boleh. Nanti kalau di luar sholat ditambah sayyidina boleh. Jadi apa pendapat kalau dalam sholat sesuai dengan aslinya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim barik ala Muhammad wa ala Muhammad boleh. Ditambah sayyidina boleh. Dan terus bagus yang mana? Kalau di dalam sholat tidak perlu ditambah sayyidina, tapi kalau di luar sholat bagus ditambah sayyidina. Nah, itu yang banyak dipraktekkan oleh ulama-ulama jumhur seperti itu. Tapi kalau ditambah sayyidina dalam sholat boleh ya boleh. Apakah membatalkan? Tidak membatalkan. Yang membatalkan itu kalau kalam di luar ketentuan sholat, 2 kalam atau lebih di luar ketentuan sholat, atau 1 kalam tapi memberikan pemahaman di luar konteks sholat. Wong dehem saja kalau 3 kali batal sholatnya. Itu bisa batal sholatnya, jangan main-main. Kalau dehem ditahan 1 kali dulu. Nanti ganti rakaat, ganti rakaat lagi. Kalau berturut-turut. Kalau dahamnya itu tidak sengaja, memang terpaksa karena tenggorokan gatal, nggak apa-apa. Kalau dahamnya itu dengan niat kan mengingatkan orang lain, ada orang lain sholat di jejernya, didahimi sama dia, maksudnya supaya dia nengok sama dia, ada maksud, batal sholatnya. Atau misalnya sholat di depannya mau sujud ada kucing, pas dia baca surat, bacanya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu hus somad. Nah, hus itu bener tambahannya hus somad, tapi husnya itu dengan masuk getah kucing, itu saja batal sholatnya. Qul huwallahu hus somad lam yalid walam
lat walam yakul lahu kufuwan ahad. Diketak-ketak supaya kucing nyari. Padahal bacaan sholat itu aja bisa membatalkan sholat. Jangan main-main. Sholat itu betul-betul ya lillahi ta'ala dan khusyuk, tidak terpengaruh. Jangan sampai di pertengahan sholat kita berpikir kalau sampai sholat tahu-tahu mati lampu terus ada ular masuk lari saya, ngomong gitu saja batal sholatnya. Ya, kita lanjutkan. Kultu berkata aku fi da'wal ijma'i dalam pengakuan ijma' nadrun yaitu pembahasan. Fa fil mas'alati maka itu dalam masalah akwalun adapun banyak-banyak pendapat minhum yaitu dari pendapat ulama man adapun orang aujaba yang wajibkan man pada sholawat fil umri di dalam umur marotan dalam satu kali. Tentang ijma' tadi, sholawat dalam sholat jelas wajib. Sholawat di dalam sholat, di dalam tasahud awal akhir wajib. Tapi kemana di luar sholat tidak wajib. Kalau sudah asal sholat asal kamu nggak apa. Kalau asli do anitri sholat sendawanya asli dalam karena nganggo sami nggak apa, nggak apa-apa. Tapi kalau nya ini maksudnya ada isyarat untuk orang lain yang lewat, nggak boleh. Misal ada tamu di rumah, assalamualaikum. Nah terus kita dikeraskan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau niatnya tetap sholat nggak? Kalau niatnya supaya tamu itu tahu kalau kita sholat, ini bisa batal sholatnya. Walaupun ada yang tidak membatalkan, tapi banyak yang membatalkan. Tadi sholawat itu wajib di dalam sholat, tasawuf tidak wajib di luar sholat, pendapat pertama. Tapi ada ijma' dari beberapa pendapat ulama masyhur, sholawat itu wajib diucapkan seumur hidup minimal satu kali. Ya tapi nemen sampai Allah nggak membaca sholawat itu ya nemen, seumur hidup nggak baca sholawat ya nemen. Wa minhum dan yaitu sebagian dari ulama mandapun orang aujab yang wajibkan manha pada sholawat fi kulli majlisin dalam setiap majlis marutan dalam satu kali. Pas spiritual ada sendawa yang nggak bisa diterangkan, nggak apa-apa. Spiritual kan nggak sholat Pak Darto. Kalau spiritual kan nggak sholat nggak apa-apa. Kalau dalam sholat sendawanya langsung sendawa asli nggak apa-apa. Yang batal itu sendawa palsu. Mau nggak sendawa disendawakan. Maksudnya ada isyarat untuk orang misalnya, nggak boleh. Dalam majlis wajib baca sholawat, duduk misalnya sebelum ngaji ini kan majlis namanya. Wa minhum dan itu sebagian dari ulama manapun orang ujama wajiban manha pada sholawat kullama dzakara ketika berzikir nah ketika melakukan zikir istighosah dan lain-lain harus jawab dengan sholawat. Kan kita kalau zikir masih ada assalatu wassalamualaikum sudah ada sholawatnya kan. Kemudian waqtaru dan memilih pada pendapat Al-Halimi sama Imam Halimi min ashabina dari banyak masyarakat kami. Wa minhum dan yaitu sebagian dari orang man adapun orang aujaba yang wajibkan menabar sholawat fi awwali kulli du'ain dalam awal tiap-tiap doa wa fi adi dan setiap akhirnya doa wallahu a'lam. Jadi setiap doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad akhirnya juga Allahumma sholli ala di akhirnya doa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Nah itu. Jadi ada yang membaca sholawat itu, mau doa. Karena Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad hamdan katsiran thayyiban mubarakan bihi kama yuhibbu wa yarda hamdan. Nah itu sholawat. Nah akhirnya diakhiri wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Nah kita ini loh kita Al-Munir, saya dan Sayyid Al-Munir pendapat yang terakhir ini sholawat dibacakan satu sebelum masuknya doa dan menutup doa itu sholawat dibacakan. Masuk doa ada sholawat, keluar doa ada sholawat, majelis kita ada sholawat, ngaji kita ada sholawat, duduk kita ada sholawat. Nah, tapi pendapat terakhirnya kita pakai mau sholat, mau doa baca sholawat, mau selesai baca sholat. Maka kalau doa hamdan katsiran thayyiban mubarakan bihi kama yuhibbu wa yarda hamdan fi ni'amahu yukab. Nah, ada sholawatnya itu. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad salatan tanjul tahulu bi'audatina itu juga sholawat.